Baik, sekarang presentasi saya adalah tentang kerangka dan struktur kurikulum sekolah penggerak. Ini memang berbeda dengan sekolah penggerak dengan kurikulum yang belakangan yang selama ini kita ikuti. Jadi sekolah penggerak itu bisa dibilang membuat kemajuan untuk pendidikan zaman sekarang. Jadi kita berusaha bagaimana sekolah penggerak itu supaya anak-anak tetap makin meninggi atau makin minat belajarnya itu makin gimana ya saya sampaikan, harus lebih semangat dari kurikulum yang sebelum-sebelumnya. Seperti contohnya saya bisa gambarkan di sini, kerangka dan struktur kurikulum sekolah penggerak itu salah satu prinsip pembelajaran kurikulum sekolah penggerak yaitu pembagian kewenangan. Yang pertama kali pembagian kewenangan itu dipegang oleh pemerintah pusat atau Kemdikbud. Jadi Kemdikbud atau pemerintah pusat itu akan memiliki struktur kurikulum, profil pelajar Pancasila, capaian pembelajaran, prinsip pembelajaran, dan asesmen. Jadi pemerintah pusat akan memberikan kepada kita para guru-guru yang 4 bagiannya ini. Kemudian untuk satuan pendidikannya, kita harus menyusun visi, misi, tujuan sekolah, kebijakan sekolah terkait kurikulum, pembelajaran, dan juga asesmen. Itu adalah dari sekolah kita masing-masing. Struktur kurikulum, kerangka kurikulum sekolah penggerak itu bisa kita buat jadi 3 bagian. Struktur kurikulumnya menggambarkan konseptualisasi konten kurikulum dalam bentuk mata pelajaran. Terlebih dalam bahasa Inggris, mungkin minat belajar dalam struktur kurikulum untuk mata pelajaran bahasa Inggris mungkin banyak siswa kurang berminat. Jadi ketika pembelajaran bahasa Inggris, gimana caranya supaya anak-anak itu makin meningkatkan cara belajarnya? Seharusnya kita sebagai guru tidak boleh sebenarnya berbahasa Indonesia. Kita harus berbahasa Inggris supaya anak-anak itu makin tinggi minatnya. Tapi karena mungkin kendala setiap daya tangkap siswa itu berbeda-beda, kita harus menyetarakan daya tangkap anak-anak itu satu dengan yang lain. Kalau boleh sih, menurut pendapat saya, konten kurikulumnya ini kita harus menyederhanakan cara pembelajaran bahasa Inggris kita supaya semua anak-anak bisa menangkapnya, walaupun kita harus berbahasa Indonesia. Capaian pembelajarannya, kemampuan yang dimiliki internal pengetahuan, keterampilan, komponen, akumulasi, kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman belajar. Capaian pembelajaran ini memang sangat penting. Mungkin kemampuan itu yang harus kita nilai dari siswa, terlebih dalam pengetahuannya. Dan kalau boleh, dalam capaian pembelajaran itu, siswa kita itu boleh berkolaborasi dengan sekolah yang lain, atau berkompetensi atau gimana ya dibilang, kita boleh membawa siswa kita berdebat dengan siswa di sekolah yang lain. Itu melalui pengetahuan. Kemudian melalui sikap, kita boleh lihat sikap anak-anak sekarang mungkin memang agak kurang kita lihat, mungkin tata keramanya kurang, cara bagaimana menyapa guru itu mungkin sekarang udah mulai kurang. Jadi gimana lah cara kita supaya kita anak-anak itu bisa menghormati para guru-gurunya. Baik, untuk keterampilannya mungkin kalau di SMA keterampilan mungkin mereka akan menjurus ke jurusan seperti IPA, bahasa, ataupun IPS. Jadi mereka seperti IPA mereka harus mungkin menguasai fisikanya, kimianya, kemudian bagaimana mereka kimianya itu entah bagaimana cara merakit supaya mereka bisa go internasional, bisa menciptakan sesuatu. Kalau bagian dari IPA itu mungkin keterampilannya, dan kalau bagian dari bahasa mungkin mereka akan membuat keterampilan berbicaranya bagaimana dengan lebih baik berbicara bahasa Inggris supaya mereka pun bisa berkompetensi untuk
membuat bangga sekolahnya itu. Dan akumulasi pengalaman belajar mungkin pengalaman belajar itu mungkin mereka bisa belajar dari senior-seniornya atau mungkin dari juniornya juga bisa, nggak ada masalah. Itu tergantung siswa yang ingin maju. Oke, kita masuk ke prinsip pembelajaran dan asesmen. Menggambarkan prinsip pembelajaran dan bagaimana penilaiannya. Mungkin ini yang ditunggu-tunggu para siswa kalau menurut saya. Prinsip pembelajaran dan asesmen, penilaian. Buat mereka penilaian itu sepertinya nomor 1. Jadi mungkin kalau gurunya bertanya, kita harus menilai mereka. Oh, kamu bisa, kamu mampu. Kamu coba kembangkan bakatmu. Jadi kalau siswanya tidak mampu, jangan langsung kita bilang kamu nggak pandai, kamu nggak ini. Jadi kita harus memberi motivasi gimana caranya. Dan kalau boleh, biarkanlah yang bisa membawa belajar itu yang kalau dibilang tarafnya lebih tinggi dalam belajar, mengajari temannya yang agak kurang. Jadi mereka nggak akan merasa kalau belajar sama guru itu, mungkin mereka karena nggak agak gimana ya, kita bisa bilang mungkin dia grogi atau mungkin dia malu bertanya sama gurunya. Mungkin kalau sesama teman dia mungkin lebih enak berbicaranya, ya kan. Jadi mungkin kita tanamkanlah bagaimana anak-anak ini supaya bagaimana mereka mau belajar satu dari temannya yang mampu ke temannya yang tidak mampu. Itu menurut saya. Kemudian struktur kurikulum sekolah penggerak. Ini ada seperti kemarin ada fasenya. Dari fase PAUD sepertinya belum, kita masuk SD 1, 2 fase A ya. Sampai fase C. Kalau SMP fase D, yang SMA fase E dan F. Oke, itu adalah struktur kurikulum sekolah penggerak. Memang seharusnya kita mulai dari PAUD dulu. Jadi ketika belajar kita dari PAUD, kita akan lebih banyak mengenal bagaimana cara dia bersopan santun, gimana minat belajar supaya makin tinggi. Jadi bisa dibilang nilai karakter sebenarnya lebih tinggi di PAUD. Jadi kalau bisa saya bilang PAUD ini adalah kunci utamanya untuk ke sekolah yang lebih tinggi. Ke SD mungkin mereka akan belajar dari teman-temannya, mungkin lebih banyak bermain, mungkin dari SMP mungkin mereka mulai bagaimana mengekspresikan dirinya pelan-pelan, tapi mereka tahu kalau ini penting. Kalau dia hanya di SMP aja, mereka tidak bisa mendapatkan apapun. Baru lanjut ke SMA-nya, disinilah karakter itu sebenarnya makin kita kembangkan atau bakat siswa paling utama kita kembangkan. Sebenarnya dari kelas 10 udah bisa kita mulai lihat bakat-bakat siswa itu, apa kira-kira dia berbakat. Apakah dia bagian fisika dia berbakat, apakah bahasa dia berbakat. Jadi kita bisa lihat sekitar 3 bulan apa 4 bulan, boleh kita lihat sedikit-sedikit pasti udah nampak bakat mereka itu. Kemana mereka maunya belajar lebih peminatan, bukan berarti meninggalkan pembelajaran yang mata pelajaran lain. Itulah contohnya. Itulah struktur kurikulum sekolah penggerak. Kita masuk ke SMA kelas 10. Beberapa perubahan terkait strukturnya mata pelajaran SMA kelas 10. Kalau melalui K13, siswa langsung masuk dalam program peminatan IPA, IPS atau bahasa dan budaya. Nggak ada pelajar IPA dan IPS, mapel IPA dan IPS, mata pelajaran langsung spesifik, langsung ke fisika, kimia, geografi, ekonomi, dan sebagainya. Arah perubahan pembelajarannya, belum ada peminatan, siswa mengambil semua mata pelajaran wajib. Di kelas 10, siswa menyiapkan diri untuk menentukan pilihan mata pelajaran di kelas 11. Siswa perlu berkonsultasi dengan guru BK, wali kelas, dan orang tua. Mata pelajaran kelompok IPA dan IPS terdiri dari IPA itu ada fisika, kimia, biologi, 6 JP per minggu, IPS, sosiologi, ekonomi,
sejarah, biografi, itu ada 8 JP per minggu. Sekolah dapat menentukan pengorganisasian IPA dan IPS berdasarkan sumber daya yang tersedia, yaitu dengan memilih sistem block team teaching dalam perencanaan. Namun guru fisika, kimia, biologi mengajar bergantian. Maksudnya block team teaching itu mungkin kalau guru fisika, kimia, biologi berkoordinasilah satu dengan lain bagaimana supaya jangan berantakan cara mengajar mereka dalam pengorganisasian di IPA. Sebagai mata pelajaran berdiri sendiri, terintegrasi tim teaching dalam perencanaan dan pembelajaran. Setiap tengah dan akhir semester ada unit inquiry yang mengintegrasikan mapel dalam masing-masing IPA dan IPS. Siswa menulis esai sebagai salah satu syarat kelulusan. Partisipasi dalam berbagai kegiatan pembelajaran diharapkan memberi inspirasi terkait topik yang dipilih. Jadi, kalau untuk di kelas 10 mungkin kita harus memberikan esai bagaimana supaya dia bisa berpikir lebih kritis, bagaimana kita kasih topik, dia kira-kira bisa nggak mengembangkannya, terlebih dalam bahasa Inggris. Satu topik berapa kalimat kira-kira dia bisa kembangkan? Apakah kreativitasnya bertambah atau tidak nanti ke depannya ketika dia naik jenjang? Itu untuk SMA kelas 10, struktur SMA kelas 10. Alokasi untuk kelas 10 ini bisa kita lihat pembelajarannya, kegiatannya agama Islam, agama Kristen, Katolik, Buddha, Hindu,